Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini Elia dituding kawan-kawan sebagai pemecah belah bangsa. Saking takutnya mereka dengan kebenaran yang diyakini Elia yang disampaikan ke publik, dia saat ini terancam dituding sebagai pemecah belah bangsa. Apa salahnya kalau Elia menyampaikan kebenaran? Bukankah bangsa kita ini bangsa yang merdeka untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing? Apakah di bangsa ini yang boleh berpendapat hanyalah mereka? Ya, kawan-kawan, kalau saudara melihat hujatan-hujatan, ya, caci maki yang mereka utarakan, ya, jangankan di TikTok kawan-kawan, di dunia nyata gereja disegel, gereja dibubarin, ya, gereja tidak dikasih izin untuk beribadah. Yang begitu tidak disebut pemecah belah bangsa. Tetapi yang memberitakan kebenaran, ya, sesuai dengan keyakinannya, disebut pemecah belah bangsa. Kita lihat, ini dimuat informasinya kemarin ya. Sabar, saya cas laptop dulu kawan-kawan. Ini baterainya habis. Baterainya lobet. Oke, ini biodata lengkap. Mereka sampai cari tahu loh biodata lengkap Elia ini kawan-kawan. TikToker viral karena berani bahas agama kini dituding pemecah belah bangsa. Ya, ini Elia. Kita lihat. Inilah artikel yang berisi informasi mencakup biodata dan profil lengkap tentang sosok TikToker yang sedang viral. Namanya Elia Miron atau Elia ya Hatawai yang belakangan menjadi bahan perbincangan berkat konten-kontennya yang membahas seputar agama. Ya. Bahkan karena beberapa kontennya, Elia Miron sudah dianggap sebagai pemecah belah bangsa Indonesia. Sampai sesadis itu disebut sebagai pemecah belah bangsa Indonesia. Salah Elia di mana? Hah? Salah Elia di mana? Ketika UAS mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, itu tidak disebut pemecah belah bangsa Indonesia. Dielu-elukan, dibangga-banggakan. Ya. Ya, saya jadi jijik ya menyebut nama-nama beberapa orang lagi yang menurut saya tidak pantas disebut namanya. Jijik. Mereka mengatakan Yesus menikah, Yesus punya anak, ya. Bla 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 banyak sekali. Ya. Makanya sampai saya jijik ya untuk menyebut nama mereka itu. Ini ya, seperti dilihat ya kilat.com dari TikTok ya @patih520 pada Jumat 28 November 2023 terdapat video yang diduga Elia sudah menghina agama Islam. Oh, ya. Alkitab kita sudah sempurna dan sesuai ya dan selesai dikanonkan pada akhir abad ketiga sebelum kedatangan tulisan-tulisan palsu itu jelasnya. Lalu yang Islam terhina itu di mana? Kok Islam merasa terhina? Ini menurut informasi ini. Kok Islam merasa terhina ketika sesuai dengan keyakinan iman Elia mengatakan bahwa Alkitab kita sudah sempurna dan selesai dikanon pada akhir abad ketiga sebelum kedatangan tulisan-tulisan palsu itu jelasnya. Tulisan-tulisan palsu itu sangat banyak kawan-kawan. Injil Barnabas itu adalah tulisan palsu yang datang setelah kanonisasi. Kenapa Islam yang tersinggung? Apakah Islam tidak yakin bahwa kitab mereka adalah firman Allah? Sehingga mereka tersinggung ketika disebut kitab-kitab palsu yang datang kemudian. Tulisan-tulisan palsu ya yang datang di kemudian hari. Kalau memang kalian yakin Quran kalian adalah firman Allah, seharusnya kalian tidak perlu tersinggung. Dari perspektif iman Kristen, bahwa Alkitab kami itu sudah sempurna. Itu iman kami. Jadi demikian saudara dan saudari sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Mas Pavel dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama dan memang beberapa waktu belakangan ya pembahasan terkait dengan Elia Miron ini cukup ramai diperbincangkan di ruang publik terutama setelah dia diundang di salah satu podcast dan pada podcast itu ya Elia Miron ini menyampaikan pandangan
ataupun pemikirannya terkait dengan apa yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan Bapak Ibu semua, tidak hanya itu juga, memang sebelum-sebelumnya Elia Miro ini juga terkenal dengan kontennya yang membahas mengenai agama, dan terutama saya lihat ya, dia ini fokus sekali menjawab berbagai macam tudingan terhadap iman kita orang Kristen. Namun ya Bapak Ibu semua, kita juga tahu ya bahwa apa yang kemudian dia sudah masuk ke ruang publik tentu akan memunculkan beragam reaksi, beragam opini, dan salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pavel ya terkait dengan Elia Mironi yang bahkan ya disebut sebagai ya orang yang apa namanya Bapak Ibu ya pemecah belah bangsa. Wah, memang ngeri sekali ya penggunaan istilah itu kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Lalu kemudian Bapak Ibu mari kita lihat di sini ada beberapa informasi pembanding ya. Di sini dijelaskan mengenai ya berikut profil katanya dan juga mengenai jenis kelamin dari Elia Miron. Nah, Bapak Ibu semua ya, memang mengenai Elia Miron ini beberapa waktu belakangan ini juga ramai ya mengenai identitasnya ini ya. Jadi sebelum-sebelumnya ada yang kemudian menduga ataupun menganggap bahwa dia ini adalah seorang perempuan, tetapi di dalam salah satu podcast itu ya, dia ini secara jelas menegaskan bahwa dirinya adalah seorang pria ya. Jadi sebenarnya bagi saya kawan-kawannya selesai saja karena Elia Miron sudah menyampaikan bahwa dia adalah seorang laki-laki, walaupun kemudian face-nya ataupun penampilannya ya dianggap kok kayaknya lebih identik dengan ya perempuan misalnya. Ini kan tergantung apa namanya style masing-masing Bapak Ibu. Dan memang itu ciri khasnya tidak ada jadi persoalan sebenarnya. Tetapi beberapa waktu belakangan justru saya lihat kemarin ya ada beberapa komentar yang menyebut Elia Miron ini katanya pokoknya ini sudah merujuknya ke serangan pribadi kawan-kawannya. Ya memang ini ya beberapa orang di lingkungan kita memang seperti itu ya, tetapi ya kembali kepada masing-masing Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ya di sini juga ada pembahasan terkait ini ya. Elia Miron tuh cowok apa cewek katanya ya. Ya, jadi jelas ya dia seorang laki-laki ya, dia seorang cowok ya, itu sudah disampaikan oleh Elia Miron. Dan memang ya kalau penampilannya seperti ini dan nyaman dia sukanya begitu ya itu kan kembali kepada masing-masing kawan-kawan ya. Dan saya lihat selama ini belum ada sikapnya Elia ini yang menunjukkan bahwa dia apa namanya ya misalnya sikapnya kok kayak begitu ya mengaku perempuan tapi kok kayak begitu mengaku laki-laki tapi kayak begitu. Kayaknya selama ini dia menunjukkan ya inilah jati dirinya, inilah gayanya, inilah stylenya ketika berkomunikasi, ketika berdialog, inilah fashionnya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Elia Miro selama ini ya terkait dengan performanya ataupun penampilannya ya. Biasa-biasa aja ya. Bagi saya secara pribadi seperti itu. Lalu kemudian kawan-kawan semua ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, saya juga cukup heran ya ketika kemudian karena dia mempresentasikan apa yang disampaikannya ke ruang, apa yang diyakininya ke ruang publik dan itu kan berlangsung dalam sesi diskusi ya, sesi dialog kawan-kawan ya. Dan kemudian dia bisa dituding sebagai pemecah belah bangsa. Wah, ini satu tudingan yang tidak main-main kawan-kawan ya. Saya pikir ini satu tudingan yang sangat serius ya dan entah bagaimana nanti kelanjutannya. Tapi begini Bapak Ibu semua, kalau hanya karena seorang Elia Miron ya, Elia Miron ini ya, ini apa bacanya ya, Elia Miron atau bagaimana kawan-kawannya ya. Kalau hanya seorang Elia Miron menyampaikan keyakinannya ataupun kemudian yang mempresentasikan apa yang menjadi cara apa namanya cara berpikirnya terkait dengan apa yang sedang berlangsung dan juga mengenai hal agama ini menjawab tudingan terhadap Kristen, lalu kemudian dia dituding melakukan tindakan penistaan agama. Pertanyaan sederhananya begini ya, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini justru ya, orang-orang selama ini justru melakukan tindakan intoleran, melarang gereja, membubarkan ibadah di gereja, ya bahkan merusak gereja dan segala macamnya ya. Mengapa orang-orang itu tidak pernah ada gagasan bahwa mereka disematkan kepada mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan penistaan agama ataupun kemudian ya orang-orang yang melakukan tindakan pemecah belah bangsa. Adakah orang-orang yang selama ini bicara kitab Kristen adalah palsu, bahkan ada ustadz yang bicara mengenai jin kafir ya, ada kemudian orang-orang seperti itu disebut sebagai apa namanya ya, disebut sebagai pemecah belah bangsa? Tidak ada kawan-kawan ya. Ketika dia memberikan klarifikasi bahwa ini kan terkait dengan cara berpikir, cara keyakinannya, ya sudah semuanya kan selesai. Orang bilang ya udah itu kan cara berpikir ini kan disampaikan dalam ruang keyakinan mereka beragama. Ya udah mau bilang apa kan? Ya. Tapi yang jelas apa yang dia ucapkan itu sangat terkait dengan iman Kristen. Tapi kan kemudian dia mengatakan ya ini apa namanya Bapak Ibu ya, ini keyakinannya katanya. Ya udah ya. Nah sekarang kalau cara berpikir seperti ini, ya kita mesti terapkan juga dong standar yang sama ya. Misalnya kepada Elia Miron, ya itu kan keyakinannya. Ya selesai kan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu ramai sih menurutku ya, tetapi itulah Bapak Ibu ya. Masing-masing orang kan punya cara berpikir ya, punya cara pandang sendiri terkait dengan hal seperti ini ya.
Kalau saya pada akhirnya Bapak Ibu memang kita berada pada posisi tidak mudah ya. Pertanyaan begini, apakah kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan opini ini hanya mereka yang boleh ya? Ya, hujat Kristen, caci maki mengenai iman Kristen dan segala macamnya, ya nanti minta maaf selesai. Ya, apakah akan diproses hukum? Ya, ini Bapak Ibu ya, bahkan sampai hari ini saja si Kainama yang katanya sudah dilaporkan oleh Galarua itu ya, belum ada kabarnya ya apakah itu diproses hukum atau enggak kawan-kawan. Tapi coba Yusman Bulu, MKC ya, Kratia Pelo diproses ya. Wah, ini kan semua terkait dengan isu agama kan kawan ya. Wah, cepat sekali diprosesnya Bapak Ibu. Tapi Kainama yang sampai hari ini ya suka-suka hatinya bicara mengenai Kristen, bahkan ya mengenai sekolahnya yang sampai hari ini pun Kainama tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai itu ya. Ya abu-abu penjelasannya itu ya sudah katanya ya, kalau saya dianggap tidak bersekolah ya sudah katanya mengenai dia sekolah di Haifa Israel ya, lalu kemudian di mana lagi itu kawan-kawan ya. Adakah Kainama memberikan penjelasan yang jelas? Ya, tidak ada Bapak Ibu ya. Dengan dia waktu itu kan dituding ya, Kainama ini kan diduga ya dalam beberapa penjelasan itu diduga menyebarkan kabar bohong katanya kawan-kawan ya. Ya, makanya juga dia dilaporkan mengenai ucapannya terhadap iman Kristen. Dia juga menafsirkan Alkitab katanya Yesus menikah ya. Dan sedangkan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini yang diimani oleh orang Kristen. Ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Kalau mau fair ya harusnya Kainama juga lebih cocok ini disebut ya, seperti yang disematkan kepada Elia Miron ini kawan-kawan ya. Ya, karena Kainama bahkan melakukan penafsiran terhadap kitab suci kita orang Kristen dan secara terang-benderang dia berkata Yesus itu menikah. Apakah itu kita yakini? Oh tentu saja tidak ya. Apakah itu perlu kita diamkan? Oh, tentu saja harus dijawab ya. Oke, kawan-kawan, jadi sekian ya Bapak Ibu semua mengenai Elia Miron ya. Kita harapkan saja semoga yang terbaik ya, dan memang kita perlu bijaksana dalam menyampaikan pendapat ataupun opini di ruang publik. Terima kasih, salam toleransi, salam Pancasila bagi kita semuanya.